Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman, kita lanjut kembali pembahasan kitab Tahafut Al-Falasifah ya. Saya jelaskan lagi, ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali pada tahun 1090 sampai 1091 ya. 1 tahun saja ia menyelesaikan menulis buku ini, Imam Al-Ghazali ini ya. Atau di dunia Islam kita menyebutnya Hujatul Islam, artinya ulama yang memiliki hujah atau argumentasi yang membela nilai-nilai keislaman. Kita lanjut dengan mukadimah kedua ya. Kita baca dulu satu alinea saja. Jadi untuk mukadimah kedua ini mungkin 1 minggu nih ya, karena agak panjang. Karena pada bagian kedua ini, di mukadimah kedua, Imam Al-Ghazali sudah mulai membuat suatu pembahasan singkat tentang apa saja sih yang dijadikan perdebatan oleh para filsuf terdahulu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun saniyatun liyu'lama annal khilafa bainahum wa bainal ghairihim minal firqi salah satu aksamin. Ketahuilah atau perlu diketahui sesungguhnya khilafi perbedaan bainahum di antara para filsuf yang satu mazhab atau satu pemahaman ya, wa baina ghairihim dengan yang berseberangan atau yang tidak sepaham, minal firqi di dalam perdebatan atau perpecahan itu salah satu aksamin, terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi topik bahasan perdebatan para filsuf itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Kismun yurji'un niza'u fihi ila labdin mujarradun katasmiyatihim soni al-alami ta'ala an qawlihim jauharon ma'a tafsirihimul jauhar bi annahul mawjudu la fi mawdu'in ayil qa'ima binafsihi allazi la yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu walam yuridu bil jauharil mutajayyizi ala ma'arodahu husumuhum. Jadi perdebatan di kalangan para filsuf ini ya, antara yang sapamandegan atau sepaham dengan yang berseberangan atau yang tidak satu paham itu terbagi menjadi 3 bagian atau salah satu aksamin ya. Kismun yurji'un niza'u fihi ila labdin mujarradin. Bagian pertama, perdebatan itu hanya mempermasalahkan atau yurji'un niza'a kembali kepada fihi ila labdin mujarradin, memperdebatkan hal-hal yang hanya ada sangkut pautnya dengan pelafalan kata-kata atau lafaz ya. Kalau di sini kan ada mujarradin. Di dalam ilmu sharaf kan ada fi'il mujarrad kan, ada juga mazid kan. Kalau mujarrad itu akar ya, akar atau yang memang belum mendapatkan tambahan kalau tidak salah. Beda dengan mazid kan, itu sudah ditambah. Kata smiyatihim soni al-alami,
yaitu di dalam penyebutan ya sonai al-alami, pencipta alam ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, an qaulihim ya, dengan ucapan-ucapan para filsuf itu, jauharon, sebagai sebagai substansi ya, atau esensi. Nah, jadi para filsuf itu ada yang menyebut bahwa soni al-alam itu, atau pencipta alam, pengada alam itu, yaitu kalau di kita kan Allah Subhanahu wa taala, ya, an qaulihim, artinya Allah maha tinggi dari ucapan-ucapan semacam itu. Nah, para filsuf itu menyebut pencipta alam ini sebagai jauharon, substansi. Ini sebetulnya sudah dicetuskan sejak zaman para filsuf Pusikoi ya, masalah substance atau substansi ini. Ya bisa dibilang esensi juga lah, substansi. Jadi substansi ini disebutkan oleh para filsuf ma'a tafsirihim, dengan berbagai penafsirannya, al-jauharo, terhadap substansi ini, bi'annahul mawjudu, sebagai mawjud ya, mawjud. Saya kan malam sudah membahas pandangan Ibnu Sina ya tentang wajibul wujud ya, kemudian mungkinul wujud. Nah, di sini para penafsir atau para translator atau para pengalih bahasa, kan ini kan masih ada kaitannya dengan tadi ya, yang sebelumnya saya bacakan, wal mutarjimuna ya, pengalih bahasaan bahasa-bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, di sini terjadi pengalih bahasaan atau penafsiran bahwa substansi yang dimaksud oleh para filsuf itu, kata Imam Al-Ghazali, bi'annahu, sesungguhnya penyebutan jauhar atau substansi atau esensi ini, al-mawjudu, kepada yang mawjud, atau menggantinya dengan kata mawjud. Kalau di kita kan ada wujud, ada ya wujud itu. Kemudian mawjud itu menjadi yang ada atau yang maha ada. La fi maudu, bahwa yang maha ada ini dipandang oleh para filsuf ya, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, la fi maudu, tidak memiliki objek. Tidak memiliki, semaudu itu bukan objek, subjek ya. Kalau diterjemahkan bebas, tidak menempati ruang dan waktu. Ayil qaimu, artinya bahwa substansi ini atau yang mawjud ini, ayil qaimu artinya berdiri ya, binafsihi, berdiri sendiri ya, atau berdikari, atau qiyamuhu binafsihi. Kalau di dalam sifat Allah yang kita kenal ya, al-qaimu binafsihi, yaitu berdiri sendiri, allazi, yang la yahtaju, tidak membutuhkan, ila muqawwimin yuqawwimahu, tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya eksternal atau hal-hal yang bisa menjadikan substansi atau al-mawjud ini nonnya ada gitu. Jadi tidak butuh apapun lah. Makanya kan ada sifat mustahil itu al-ihtiyaj. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ayil qaimu binafsihi, yaitu sesuatu yang memang tidak qaimu itu kan berdiri ya, binafsihi, dengan sendirinya, allazi ya la yahtaju, yang tidak membutuhkan, ila muqawwimin yuqawwimahu, tempat untuk adanya dia gitu, atau hal-hal yang sifatnya eksternal. Walam yuridu, dan tidak dihinggapi ya, bil jauhari, dengan substansi al-mutahayyizi. Al-mutahayyiz itu substansi yang memang di luar dirinya gitu. Ala ma arodahu, seperti tidak irodat itu kan kehendak, seperti tidak berkehendaknya, husumuhum, hal-hal itu ya, hal-hal itu. Artinya begini, bahwa pandangan para filsuf itu menyebutkan yang namanya
Soniul Alam, pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kalangan para filsuf itu muncul penyebutan ya, karena kata Imam Al-Ghazali bagian pertama ini jika ditelusuri ya, muncul dalam hal penyebutan atau ila lafzin mujarradin di dalam dialektika kata-kata ya, atau penyebutan kata-kata. Ya sebetulnya kalau kita kita bahas ya, kita pun kan untuk menyebut menyebut nama Allah saja kan ada yang beda di kita ya. Yang pertama, Islam mungkin mengatakan Allah, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa di kita menjadi Tuhan. Kemudian di mana di Eropa mungkin God ya. Kalau di Jerman Gott kalau nggak salah ya. Nah itu adalah penyebutan untuk al-maujud ya, yang satu yang maha ada. Tetapi para filsuf ini menyebutnya dengan sebutan ini an qaulihim jauharon ya, atau substansi atau esensi. Nah penyebutan ini sebetulnya sudah saya katakan tadi, itu dipengaruhi oleh salah seorang filsuf Yunani kuno ya, Plotinus. Kan Plotinus itu sebagai pencetus emanasi juga ya di era Yunani, itu menyebutkan ada 3 tingkatan substansi kan. Substansi pertama itu disebut dengan the one ya, the one, yang satu ya, yang tunggal atau yang esa ya, yang tunggal, yang esa. Itu kata Plotinus ya. Di dalam bahasa Yunani, tunggal atau satu itu kalau tidak salah itu hen ya, bukan hen tangan ya, tapi hen, H-E-N. Nah makanya di kita muncul menjadi kata Tuhan kan, tina kata Tuhan ya, Tuhan. Itu artinya yang satu, yang tunggal, yang esa, yang ahad. Nah ini kata para filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi ya, al-jauhar bi annahul mauju lapi maudu. Al-jauhar ini ya, substansi yang disebut oleh Plotinus itu sebagai substansi pertama atau hen ya, atau tunggal ya, yang maha tunggal ini adalah maujud yang tidak menempati atau yang tidak memiliki subjek. Subjek itu kan ini ya, wujud lah, wujud kita atau ragawi kita atau jasmani kita. Nah jadi yang maha ada ini ya, yang maha maujud ini tidak memiliki atau tidak membutuhkan ruang dan waktu. Nah begitu ya, kalau kata Plotinus kan substansi yang paling pertama ini memang tidak membutuhkan apapun, tidak dipengaruhi oleh apapun, tan kena kinaya ngafah ya. Kemudian kalau di dalam Islam itu qiyamuhu binafsihi ya, atau memang terbutuh ya, tidak butuh apapun, la yahtaju ya, tidak membutuhkan ila muqawwimin yuqawwimahu, tempat untuk dia itu berdiri atau ada gitu, jadi tidak butuh apapun. Nah terhadap pandangan seperti ini, Imam Al-Ghazali nanti melanjutkan bahwa ya kita tidak perlu berbantah-bantahan lah terhadap pandangan-pandangan yang memang sebetulnya hanya terfokus pada pelafalan kata-kata ya, atau penyebutan, karena sama sekali tidak memengaruhi esensi atau substansi penyebutan ya, penyebutan kepada sona al-alami, pencipta alam. Kan kita umat Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kan ketika kadang-kadang ya kita juga menyebutnya Tuhan ya. Kemudian bahkan di dalam Al-Quran pun ketika Allah itu disandingkan dengan penciptaan ya, biasanya itu akan menggunakan kata Rob, Rabbil Alamin, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian
wajhul bika kan artinya bahwa penyebutan-penyebutan itu ya adalah kata Imam Al-Ghazali sesuatu yang memang ala ma'arodahu sumuhum, artinya tidak perlu dijadikan hal yang perlu diperdebatkan diulang-ulang ya. Yang jelas bahwa para filsuf menggunakan istilah-istilah ini mungkin kalau saat ini ya supaya lebih 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 keren lah, begitu kan. Saat ini kita misalkan kalau menggunakan bahasa asing ya bahasa Inggris dibanding dengan bahasa Sunda itu seolah-olah ada anggapan memang agak lebih hebat lah, seolah-olah kita itu pandai atau menggo internasionalkan diri kita kan. Misalkan aya naon jadi WhatsApp ya. Nah begitulah kalimatnya, makanya Al-Ghazali dalam perdebatan yang bagian satu ini kata Imam Al-Ghazali ya tidak usah, atau kalau kata Imam Al-Ghazali walasna nahulu fi ibtolin haza, kita tidak akan mempermasalahkan terlalu jauh ya atau membatalkan hal-hal seperti ini karena memang di anna ma'ana qiyamu binafsi, karena ma'ana qiyamu binafsi itu adalah memang betul ya bahwa yang namanya substansi pertama atau jauhar awal atau al-maujud itu memang tidak membutuhkan apapun ya. Kalau masih membutuhkan apapun kan makhluk. Makhluk itu apalagi manusia kan makhluk sosial, selain makhluk sosial juga makhluk individu. Jangankan sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk individu saja kita membutuhkan apa? Nah nanti di sini kalau substansi awal ya, atau kalau kata Plotinus itu the one ya, atau hand, atau kalau kata Ibnu Sina dan Al-Farabi al-wajibul wujud itu lafi maudu, tidak membutuhkan subjek. Manusia sebagai individu membutuhkan subjek ya. Subjek yang ada pada manusia itu kan tiasa nama ya. Nama artinya melekat dengan kita ya, tubuh ini adalah subjek. Kemudian kita pun membutuhkan sebuah ruang ya, ruang. Kalau tidak ada ruang ya, kita akan bagaimana kan? Yang namanya makhluk di alam ini membutuhkan ruang, kemudian membutuhkan juga waktu. Tetapi yang maha tunggal ya, yang maha esa atau yang ahad, atau di sini kalau kata Plotinus itu the hand atau Tuhan ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala la fi maudu bi annahul mawjudu la fi maudu, yaitu maujud yang memang tidak membutuhkan subjek. Ayil qaimu binafsihi allazi la yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu. Artinya jumenengku anjeun ya. Jumenengku anjeun ya tidak membutuhkan perantara ya. Kemudian tidak membutuhkan keterlibatan siapapun. Kita untuk ke dunia ini kan membutuhkan keterlibatan ya. Dan kita ujug-ujug mucung hulaya. Ujug-ujug biji begitu saja kan. Kita itu membutuhkan keterlibatan yang paling tidak ayah dan ibu kita kan. Kemudian setelah menjadi ada, maka kita membutuhkan keterlibatan yang lain ya, makanan, minuman, oksigen, dan unsur-unsur lainnya, termasuk karbon dioksida juga kan kita butuh ya. Bahkan kita menghasilkannya kan. Nah inilah yang oleh para filsuf zaman dulu disebut dengan the nous ya. Atau kalau kata Imam Al-Farabi mumkinul wujud ya. Mumkinul wujud itu wujud yang mungkin ada ketika diadakan. Wujud kita ya, substansi yang mungkin ada ketika diadakan. Kalau dalam pandangan Plotinus, substansi kedua ini yaitu nous atau akal ya, atau intelek lah, intelek. Ide ya, intelek, ide itu tingkatan kedua. Ini kan
sudah saya katakan ada kaitannya memang dengan emanasi tadi ya. Kemudian tingkatan ketiga substansi ya, yaitu jiwa ya, psikis lah, psike, jiwa ya. Jiwa itu kalau di bahasa Arab kan nafs. Di bahasa Indonesia kan jadi nafsunya. Nafsu itu kan jiwa ya. Jiwa inilah yang memang sudah memiliki bermacam-macam keinginan, kemudian kehendak. Makanya di dalam Islam jiwa itu akan dibagi 4 ya. Yang paling penting itu adalah nafsul mutmainnah katanya. Nafsul mutmainnah itu ketika jiwa memang sudah tenang ya. Nah ini tingkatan ketiga ya, ada lagi nanti tingkatan keempat ya, tingkatan keempat ya, yaitu makhluk-makhluk seperti kita ini yang memang sudah ada di alam realitas. Nah manusia ini adalah makhluk yang membutuhkan realitas, Jadi begini ya, setelah melalui perjalanan panjang, kita itu misalkan sejak dalam kandungan lah, kemudian keluar, kemudian kita membutuhkan realitas. Realitas kita adalah saat ini, tadi ya, pertama kita memiliki jiwa, nous, itu substansi kedua ya, kemudian akal, intelek, kemudian jiwa. Ditambah lagi dengan ini, maudu ya, subjek. Subjek itu artinya tempat akal dengan intelek ada di dalam diri kita. Tanpa ini, itu tidak akan muncul yang namanya mungkinul wujud atau wujud yang mungkin ada. Nah begitu ya, kalau Tuhan ya, atau kalau kata para filsuf seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini, al-jauhar atau substansi, bi'annahu al-mawjudu la fi maudu, tidak membutuhkan apapun atau tidak membutuhkan subjek apapun. Kita tidak akan mampu mencerna Tuhan secara materi lah, mungkin lah, nggak akan mungkin, karena sejak zaman dulu juga sudah dibahasakan bahwa Tuhan itu, kata Plotinus ya, Plotinus itu, ini kan ada Platon ya, ada Plotinus ya. Kata Plotinus itu substansi yang tunggal atau yang duan ini, atau hen, Tuhan ya, itu sama sekali tidak terdefinisi, tanpa batas ya, tanpa batas. Ya kalau terbatas makhluk kan. Makanya masalah atau pembahasan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan ketersediaan hati yang legowo, kemudian akan selalu banyak perdebatan, meskipun semua keyakinan itu menganggap, atau semua keyakinan itu menyebut bahwa Tuhan ini adalah hal yang satu atau duan, ahad. Di dalam Islam pun kan jelas, qul huwallahu ahad. Selain tadi saya sebutkan penamaan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyebut dengan ada juga yang ilah kan. Ilah itu kan Tuhan ya. Ilahinas, Tuhannya manusia. Kemudian la ilaha illallah kan. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya memang para filsuf juga di dalam hal keyakinan mereka menyepakati tentang duan atau yang satu ini sebagai yang betul-betul satu, yang betul-betul tidak dapat terdefinisi atau tidak terbatas, kemudian memang sulit dijangkau oleh substansi kedua atau akal atau intelek, karena kita memang bagiannya ya. Intelek atau akal atau substansi kedua hanya bisa memahami bahwa apa-apa yang ada di sekeliling kita ini memang bermula dari substansi awal atau al-wajibul wujud ya. Ini bahasa Imam Al-Ghazali abad pertengahan ya.
perdebatan di abad pertengahan saja sudah sedemikian naonnya rumit ya, jelimet, bahasa-bahasanya pun memang cukup cukup tinggi ya. Saya katakan cukup hebat ya. Bahasa-bahasa yang dikemukakan oleh para filsuf muslim di abad pertengahan ini sudah sangat hebat. Mereka sudah berani mengemukakan seperti ini. Jauharun ya, Jauharun itu substansi, kemudian al-maujud yang maha ada dan yang mengadakan. Kemudian di sini muncul lagi bahasa-bahasa yang memang bahasa biasa sebetulnya ya, tetapi ketika membahas hal yang sangat transenden ya, transenden itu hal yang betul-betul apa ya, tidak terjamah oleh penginderaan, itu menjadi hal yang hebat. Ya makanya ulama kalam ya, kaum mutakalimun terutama di kalangan muslim itu ketika bahasa-bahasa seperti ini diungkap di depan umum atau di publik, itu mungkin akan membuat naonnya runyem lah ya, rudet ya, karena memang bukan jangkauan kita ya. Makanya oleh ulama kalam itu dikahanapkan sealit ya, levelnya itu dikahanapkan, saya katakan supaya membumi dan supaya mudah dipahami oleh manusia-manusia biasa. Maka muncullah sifat Allah kan, yang wujud kidam bako kan, ada yang menyebut 13, ada yang menyebut juga 20 kan, wujud kidam bako. Dan itu adalah sebutan-sebutan atau sifat-sifat yang memang hanya dimiliki oleh yang ahad atau dewan atau yang maha esa. Manusia itu memiliki lah misalnya wujud kan, wujud, tapi wujud di situ seperti kata Imam Al-Farabi dan Ibnu Sina adalah wujud yang maudu ya, yang membutuhkan subjek, membutuhkan akal, membutuhkan intelek, membutuhkan jiwa. Wujud kita ya tanpa jiwa, tanpa nafs, itu bukan nafsu sih mah cenah, atau tanpa ruh lah kalau di Islam ya, hanya mayat, jadi mayat, atau tanpa jiwa lah. Kalau jiwa di dalam kita kan artinya nafs ya, tidak memiliki nafsu ya, tentu itu akan menjadi manusia yang naonnya disebut teh normal ya, bisa abnormal itu kalau kita tidak memiliki nafsu. Nah, nya ningali naon teh, ningali nu lain kagale mobil gila cenah bae. Nah, makanya kan mesti dikendalikan. Salah satunya dengan saum, kemudian dengan pengendalian ya, supaya nafsu kita itu menjadi mutmainah. Kemudian kalau tanpa akal ya sudah jelas lah, kalau manusia tanpa akal, nafsu gedenya tapi awa akal ya bakal arogan. Akal tegaduh, nafsu tegaduhnya kumaha ya. Nah jadi begitu ya, ternyata pembahasan ini menjadi semakin kompleks ya. Dan kalau disederhanakan sih beginilah, terhadap apa perbedaan pemaknaan atau penyebutan nama yang melibatkan kata-kata ya, itu sebetulnya kita tidak perlu riweuh lah, atau tidak perlu paciweuh ya. Sama halnya saya katakan ketika kita menyebut gedang ya, mungkin kalau di Jawa mah gedang teh pisang kan. Pisang kalau tidak salah, gedang itu di Jakarta jadi pepaya kan, papaya ya, tekudu gelutnya cek Sunda mah imah gedang, cek orang apa itu Jakarta bukan, ini pepaya pasea we tungtung nama, padahal eta kene. Makanya di sini kata Imam Al-Ghazali, walasna nahudu fi betulin hadza, kita tidak akan terlalu mendalami lah dalam membatalkan hal-hal seperti ini, karena memang makna tentang qiyamuhu bin nafsihi itu memang betul ya. Al-qiyamu bin nafsi itu jumenang ku anjeun ya, ada tanpa diadakan ya, itu adalah sebutan yang memang sangat
tepat dialamatkan kepada yang maha kuasa, atau kalau di dalam pandangan Al-Farabi dan Ibnu Sina itu wajibul wujud. Sementara kita sekali lagi mungkin wujud makhluk ya. Kalau di dalam termnya Plotinus itu substansi keempat kita maya. Saya salut ya kepada Ibnu Sina dan Al-Farabi, dia membagi substansi itu dua ya. Yang pertama yang maha tunggal ya, atau yang ahad, dan yang kedua itu substansi yang banyak, yaitu makhluk. Nah, substansi yang banyak ini ada atau mengada itu disebabkan atau ada di dunia asbab, atau ada di dunia yang membutuhkan maudu ya, membutuhkan maudu itu jadi subjek ya, kemudian ihtiyaj juga butuh. Kita makhluk yang memiliki kebutuhan ya, makanya para ahli sosial membagi berbagai macam kebutuhan kan. Ada yang basic needs ya, kemudian ada second needs ya, kemudian ada juga yang kebutuhan yang memang sudah lux ya, atau tersier. Nah begitu ya. Kenapa begitu? Karena mungkinul wujud atau manusia ini, kata para filsuf muslim, adalah substansi kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan substansi pertama atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan apapun. Nah, kan Allah mah tidak butuh apapun ya. Tapi kadang-kadang karena kita manusia ya, kenapa Allah mah tidak butuh apapun, kenapa kita mengabdi atau ibadah kepadanya ya. Nah, pengabdian itu ya, ibadah itu adalah ada di ranah makhluk ya. Allah mah memang tidak butuh ibadah kita ya, tetapi makhluk itu tadi makhluk itu disebut nage maujud yang atau wujud yang memang membutuhkan subjek ya. Membutuhkan subjek, kita itu ada di ranah makhluk, makanya kita mengabdi meskipun Allah memang tidak butuh apapun ya. Artinya begini, kita itu menjadi manusia baik atau tidak baik itu tan kena kinaya ngafah atau tidak akan memengaruhi Allah ya. Jadi Allah tetap Allah ya. Kalau kita baik, kita jahat pun, justru ketika kita baik, ketika jahat itu ada di ranah realitas ya. Ranah realitas itu adalah kita saat ini. Jika realitas kita itu jahat ya, realitas kita itu sebagai makhluk yang jahat, maka alam ya, hukum-hukum yang ada di alam itu akan menyeimbangkannya. Ya, menyeimbangkan kejahatan itu kan bukan dengan kesehatan misalnya, tapi dengan penyakit, kemudian dengan sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang tiba-tiba membenci kita, atau kita dijahati lagi, atau kita dibalas dengan kejahatan yang setimpal yang dilakukan oleh kita. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik pun ya, itu akan diseimbangkan oleh alam. Penyeimbang kebaikan ini adalah kebaikan juga ya, kesehatan, kemudian kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain ya. Selanjutnya semakin berkah hidup kita. Jadi tetap seimbang ya. Nah, kita mengabdi kepada Allah ya, sujud, sholat, kemudian mengamalkan amalan-amalan kebaikan, itu bukannya Allah yang butuh sebetulnya, tapi kita memang sebagai manusia mesti ada di ranah realitas tahap kedua atau tahap kedua dan ketiga lah. Kita itu membutuhkan realitas itu. Nah, begitu ya. Yang namanya realitas kedua, ketiga itu memang ada di ranah makhluk ya. Ranah makhluk itu ranah yang memang pertama ihtiyaj, saling membutuhkan. Misal beginilah, kita membutuhkan subjek kan, membutuhkan subjek itu membutuhkan ini. Misalnya kalau kita lahir dari keluarga muslim ya, kita itu otomatis subjek yang melekat kita itu muslim. Meskipun ada sih sebagian kelompok yang
bukan apa ya, disebut teh mana mah can Islam can maca syahadat cenah ya. Islam mah Islam turunan cenah ya tidak mengapa ya. Lebih baik itu kan daripada misalnya ayeuna naon teh ya istilah nama kita disebut Islam turunan teh, ingat ya tidak semata-mata ya kita dilahirkan dari bagi umat Islam ya. Bagi orang yang berkeyakinan lain pun silahkan memiliki pandangan yang sama. Jadi begini, tidak semata-mata ya kita itu dilahirkan dari ayah dan ibu kita yang muslim dan muslimah. Tidak semata-mata itu. Apalagi kalau kita memiliki keyakinan bahwa di dunia ini ada takdir yang sudah menuliskan kita ya, menuliskan nasib kita, menuliskan apa hal-hal yang memang kita alami di dunia ini ya. Tidak semata-mata kita itu dilahirkan dari ayah dan ibu yang muslim. Jadi kita ulah kieu ada saya mah Islam lagi Islam turunan ya. Ya tidak mengapa ya. Karena memang segala sesuatu di dunia ini yang kita alami yang terjadi pada kita pasti banyak atau ada alasan di baliknya. Nah, itu kan tanda-tanda bahwa kita itu memang ikhtiyaj ya, membutuhkan. Nah, makanya kita mengabdi kepada Allah itu jangan dianggap sepele ya, jangan dianggap begini misalnya ada Allah mah tuh butuh ya, kenapa kita mesti mengabdi? Iya silakan, tetapi kita ini ada di ranah ikhtiyaj, ranah yang membutuhkan ya. Kita kan membutuhkan ya. Ketika kita membutuhkan maka kita mesti menjadi manusia anu butuh kan, ulah legengnya. Kita kan manusia yang butuh nih ya, yang membutuhkan ihtiyaj kan. Ihtiyaj itu butuh lah, tidak mukau tidak qiyamuhu binafsihi ya. Karena kita itu makhluk yang butuh, ya maka kita mesti memposisikan sebagai manusia yang memang butuh gitu. Bagaimana manusia yang butuh itu? Ya siga jelema anu butuh ya kumahanya. Kadang-kadang ngerajuk, ngolo kan. Ngolo itu nanti disebut nanti membahasa Indonesia nama ya merayu ya, merayu. Kemudian dengan kebaikan kita, dengan apapun kita, nah itu kan ada di posisi kita sebagai al-ihtiyaj atau makhluk yang memang membutuhkan. Allah tidak butuh itu ya, betul Allah tidak butuh itu. Tapi kan kita bukan Tuhan ya, itu manusia, kita manusia yang butuh, maka memang tanpa alasan bahwa jangan mengajukan alasan Allah itu tidak butuh doa kita, tidak butuh pengabdian kita, kemudian kita tidak mengabdi ya. Karena itu kita ada di ranah makhluk atau ranah yang yahtaju. Yahtaju itu betul-betul membutuhkan, maka posisikanlah kita sebagai makhluk yang butuh. Ya banyak manga butuh komonya. Kamu tanggal 28 ya. Nah jadi sekali lagi saya bacakan ya kismun yurji'un niza'apihi ila labdin mujarraddin kata smiatihim sona al-alami ta'ala an qawlihim jauharan ma'atafsirihimu jauhar bi'annahul mawjudu la fi mawdu'in ayil qaimu binafsi alladzi la yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu walam yuridu bil jauharil mutahayyizi alama arodahu husumuhum. Ini alinea pertama, pembagian perdebatan kelompok filsuf yang saling berbantah-bantahan satu sama lain, dialektik ya, dialektika. Ini hal yang baik ya. Makanya dengan adanya dialektika para filsuf itu muncullah kita bini tahafut al-falasifa. Kalau tidak ada dialektika, saya yakin Imam Al-Ghazali juga tidak akan menulis ini kan. Menulis ini Imam Al-Ghazali itu sebagai rodin ya atau bantahan atau nanti penyangkalan terhadap perdebatan-perdebatan yang ada. Tapi sekali lagi saya ingatkan Imam Al-Ghazali tidak terjebak pada sikap subjektif ya, tidak menjustifikasi bahwa Ibnu Sina dan Al-Farabi itu sesat, tidak ya. Bahkan Imam Al-Ghazali juga membatasi bahasan-bahasan di dalam kitab ini. Seperti ini misalkan untuk
masalah-masalah penamaan penyebutan tentang al-jauhar atau substansi ya, substansi awal, the one, hand, ahad, al-mawjud, lafi, maudu, wujud yang tidak membutuhkan subjek, kemudian apalagi al-ahad, al-ilah ya, itu tidak menjadi hal yang mesti dipertentangkan kata Imam Al-Ghazali, karena memang li'anna ma'na al-qayyim binafsihi itu memang betul ya, bahwa penyebutan allazi la yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak membutuhkan apapun, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, tidak bisa dibujuk ya, kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, karena Allah itu adanya pun tidak diadakan. Wal awwalu wal akhiru wal zuhiru wal batinu. Jadi segala nyampak ya, segala nyampak. Kita ada di ranah substansi kedua dan ketiga, keempat ya. Jadi ya wayah nawe butuh makan, kemudian butuh pengakuan ya, butuh popularitas, komo menjelang pilkada ya. Butuh penyebutan ya, dan kita akan bahagia kalau disebut-sebutnya. Butuh lagi kebahagiaan tadi, bahkan butuh juga kesedihan, karena itu kan untuk menyeimbangkan. Kalau misalnya kita itu bahagia, suatu saat akan sedih. Jadi ketika kita bahagia teh kudu ingat sedih ya. Ketika sedih kudu ingat bahagia. Kenapa manusia begitu? Ya karena tadi butuh, yang namanya butuh itu tidak sempurna. Tegawe aduh kesal cenanya ya teh naon teh kaluman ya tedamel di pasiean damel loh capek ngan gawe we nya sapoe 8 jam gena 10 jam ya. Jelema pan kitu nya, jelema di pasiean naon we oge pasti innal insana nanti huliko halua ya, bahwa manusia itu diciptakan itu luhlah atau keluh kesah. Kenapa keluh kesah? Ada ini ya, ada kita ada di substansi ke-1 dan kedua dan ketiga, keempat. Artinya kita itu memang ihtiyaj, butuh ya. Begitu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun di awal ini memang sangat rumit ya, karena bahasa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini cukup pelik ya, kemudian memerlukan mutalaah atau kajian yang betul-betul mendalam ya. Namun yang jelas kalau disederhanakan beginilah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa diadakan oleh siapapun sudah ada gitu, atau maujudu lafi maudu, maujud yang maha ada tanpa butuh subjek ya, tanpa butuh hal-hal yang ada di luar dirinya. Makanya disebut ayil qaimu binafsihi allazi la yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu. Adanya itu tanpa diarahkan, dan allazi la yahtaju tidak membutuhkan ila muqawwimin tempat untuk ngepijak yuqawwimahu untuk eksistensi adanya gitu. Nah, jadi beda dengan kita. Kalau kita itu yahtaju ila muqawwimin yuqawwimahu, membutuhkan tempat dan membutuhkan waktu. Tanpa ada tempat kita tidak bisa hidup, tanpa ada waktu pun kita mungkin ya tidak hidup ya. Karena alam dunia ini diawali dengan waktu ya, nanti juga akan diakhiri dengan waktu. Makanya penyebutan nama kiamat itu bisa pantadirus sa'ah, atau bisa disebut juga sa'ah itu kan waktu yang tepat. Nah begitu, unik ya, pelik, sekaligus sangat menantang, dan perlu pemahaman dan pendalaman yang cukup
maksimal dari kita untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh para pendahulu, ulama-ulama zaman dulu. Meskipun saya misalnya pembacaannya salah, mohon dimaaf ya, karena ya kelemahan saya mungkin itu. Kemudian jika ada kelebihannya, ya semata-mata itu adalah petunjuknya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita lanjut dengan pembahasan Muqaddimatun Saniyatun atau Muqaddimah kedua. Ini besok kita akan membahas kenapa alasan Imam Al-Ghazali tidak terlalu memfokuskan pada perdebatan yang hanya melibatkan pelafalan lafaz atau perbedaan penyebutan ya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dulu. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.